Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai dengan saat ini kita masih diberikan banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga alhamdulillah kita dapat menjalankan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Selawat serta salam tak lupa kita haturkan ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang penuh dengan memperjuangkan Islam ini sehingga kita dapat menemukan sekarang sampai dengan saat ini nikmatnya Islam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari ayat ini, dari surah Yunus ayat 57 yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yakni sedikitnya ada 4 di dalam ayat ini keutamaan Al-Quran, yang tentunya masih banyak keutamaan Al-Quran. Akan tetapi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada 4 keutamaan dari Al-Quran. Allah menyebutkan yang pertama yaitu wa mau'izah, yang mana Al-Quran ini sebagai mau'izah, sebagai peringatan kepada hamba-hambanya. Yang kedua Allah menyebutkan wa shifaa'un lima fis sudur, yaitu Al-Quran ini sebagai obat lima fis sudur, apa-apa yang ada di dalam dada. Tentu penyakit itu ada 2, ada penyakit hati, yang kedua ada penyakit jasmani, jasad. Dengan Al-Quran inilah 2 penyakit, baik itu dari hati maupun jasad kita, akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syifa'un lima fis sudur, sebagai obat daripada apa yang ada di dalam dada. Maka Al-Quran ini akan menghapuskan atau menyembuhkan daripada sifat-sifat dengki itu, sifat-sifat yang iri hati, riya dan lain sebagainya. Maka Al-Quran di sini adalah dia sebagai syifa, dia sebagai obat, dia sebagai penyembuh dari penyakit. Begitu pula dengan penyakit jasad kita. Maka kita mendengar ada namanya ruqyah. Ya, ini bagaimana orang yang meruqyah itu akan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dengan izin Allah, maka mereka pun akan sembuh. Maka inilah fungsinya, inilah keutamaannya Al-Quran itu sebagai syifa. Yang ketiga Allah sebutkan di dalam ayat ini yaitu wahuda, yaitu sebagai petunjuk. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan syahrul Ramadan unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Bulan Ramadan yang mana diturunkannya Al-Quran yaitu sebagai petunjuk manusia. Di dalam ayat yang lain, pada surah yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini Al-Quran yang tiada ragu padanya. Ini adalah Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan yang keempat daripada yang disebutkan keutamaan Al-Quran dalam ayat ini adalah warahmat, sebagai rahmat bagi sekalian alam.
Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, keempat ini akan kita dapatkan keutamaannya dengan kita melakukan 3 kewajiban. Apabila 3 kewajiban ini kita laksanakan, maka 4 keutamaan dari Al-Quran yang disebutkan di ayat ini tentunya akan kita dapatkan. Yang pertama, kewajiban pertama adalah yaitu ta'limuhu, bagaimana kita mempelajarinya. Kita mempelajari Al-Quran, karena kalau kita tidak belajar tentang Al-Quran ini tentunya kita tidak akan bisa tahu apa isi Al-Quran itu. Kita tidak akan tahu kapan dia sebagai obat, petunjuk bagi kita. Kita tidak akan tahu kalau kita tidak pelajari daripada Al-Quran ini. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran kemudian mengajarkannya. Maka kewajiban pertama kita apabila kita ingin yang 4 keutamaan ini yaitu dengan mempelajarinya. Yang kedua adalah yaitu dengan qira'atuhu, yaitu dengan membacanya. Kalau kita tidak baca, maka kita tidak akan tahu isi daripada perintah-perintah Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan begitu lipatan ganda daripada pahala bagi orang-orang yang membaca Al-Quran. 1 huruf akan dibalas dengan 10 kebaikan. Begitupun Nabi Muhammad SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat, sebagai penolong bagi kita yang membacanya. Maka orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan daripada 4 keutamaan ini. Lebih-lebih di bulan puasa, mari kita senantiasa membaca Al-Quran. Kita sering membaca Al-Quran. Yang ketiga, kewajiban daripada kita untuk dapat mendapatkan daripada 4 keutamaan ini adalah bagaimana kita tadabbur. At-tadabbur yaitu bagaimana kita memperhatikan, mentadabburnya, memperhatikan per ayatnya, kita tahu isi maknanya, apa perintahnya. Inilah yang kita harus lakukan, kewajiban-kewajiban kita apabila kita ingin daripada 4 hal ini. Bagaimana kita akan tahu isi Al-Quran kalau kita tidak menjalani yang 3 ini? Kita tidak membacanya, kita tidak mempelajarinya, lebih-lebih kita tidak mentadabburnya. Maka riwayat daripada Ibnu Abbas mengatakan bahwa lebih baik saya membaca daripada Az-Zalzalah tapi saya tahu maknanya daripada saya membaca Ali Imran tapi saya tidak tahu daripada maknanya atau daripada apa isinya. Maka mari kita amalkan, kita tadabburi, tidak hanya sekedar membaca, kita tidak tahu makna-maknanya. Apabila kita sudah melaksanakan 3 hal ini, maka kita akan mendapatkan 4 keutamaan yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Untuk itu sekali lagi mari kita manfaatkan momen daripada bulan Ramadan ini untuk senantiasa membaca Al-Quran, mentadabbur Al-Quran, belajar tentang Al-Quran sehingga Al-Quran ini nantinya akan datang kepada kita syafi'an, sebagai syafaat, sebagai penolong bagi kita yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah kultum singkat pada kesempatan kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.